Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan, siswa mampu menyebutkan ungkapan petunjuk yang terdapat di dalam teks dengan tepat. 2. Dengan mengerjakan lembar kerja, siswa mampu menuliskan ungkapan petunjuk yang ada di dalam teks dengan tepat. 3. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menggali informasi dan menjelaskan aturan di rumah yang berkaitan dengan kebersihan rumah. 4. Melalui wawancara, siswa mampu mendata kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan untuk menjaga kebersihan rumah. 5. Dengan menyimak lagu dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kuat lemah bunyi dalam sebuah lagu. 6. Dengan menggunakan instrumen musik ritmis, siswa mampu mempraktekkan kuat lemah bunyi dalam sebuah lagu. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu materi bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelumnya kita akan mengamati gambar terlebih dahulu. Nah, pada gambar tersebut terdapat ayah, ibu, dan juga Dayu yang sedang membersihkan rumah. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks bacaan yang berkaitan dengan bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu sedang menyapu dan mengepel lantai. Ayah sedang memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Dayu ingin membersihkan kaca, tetapi Dayu tidak tahu cara membersihkan kaca. Ibu memberi petunjuk. Ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu, gosokkan kain ke kaca. Keringkan dengan kertas koran. Dayu, baik, Bu. Kaca menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumah menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak, kita sudah membaca teks bacaan secara bersama-sama terkait dengan bekerja sama membersihkan rumah. Nah, sekarang kita akan mencari ungkapan petunjuk yang ada pada teks bacaan tersebut. Sebelumnya, ungkapan petunjuk itu apa ya? Jadi, ungkapan petunjuk adalah ungkapan atau kalimat yang mengandung arahan atau petunjuk kepada seseorang. Kita cari bersama-sama ya. Nah, ini merupakan ungkapan petunjuk pada teks bacaan tadi. Yang pertama, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Yang kedua, gosokkan kain ke kaca. Yang ketiga, keringkan dengan kertas koran. Nah, itu merupakan ungkapan petunjuk yang disampaikan oleh ibu kepada Dayu. Selanjutnya, kita akan belajar mencari ungkapan petunjuk pada kalimat. Ibu mempunyai 5 kalimat. Kita cari ungkapan petunjuknya ya. Yang pertama, setiap hari ibu membersihkan rumah. Apakah ada ungkapan petunjuk? Tidak. Yang kedua, cucilah tangan dengan menggunakan sabun. Apakah ada ungkapan petunjuk? Ada. Jadi, meminta seseorang untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya. Apakah ada ungkapan petunjuk? Tidak. Yang keempat, gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Apakah ada ungkapan petunjuk? Ada. Jadi meminta seseorang untuk menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Yang kelima, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Apakah ada ungkapan petunjuk?
Iya, ada. Jadi meminta seseorang untuk menggunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Nah, anak-anak, kita sudah belajar mencari ungkapan petunjuk dari teks bacaan dan juga kalimat. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya mengenai aturan yang ada di rumah yang berhubungan dengan kebersihan rumah. Nah, apa sih aturan itu? Aturan sendiri merupakan peraturan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang. Nah, aturan itu membuat sesuatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Untuk aturan yang ada di rumah sendiri, yaitu yang dimaksud dengan aturan yang ada di dalam rumah merupakan aturan yang berlaku untuk semua anggota yang ada di dalam rumah tersebut. Aturan yang ada di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Contohnya seperti membersihkan kamar tidur, lalu membantu ibu ataupun ayah untuk membersihkan halaman rumah. Yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Dan masih banyak contoh-contoh aturan lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di atas ini. Di sini ada rumah A dan juga rumah B. Coba diperhatikan. Manakah rumah yang lebih nyaman untuk ditinggali atau ditempati? Apakah rumah A atau rumah B? Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di atas itu. Coba kalian bandingkan perbedaan antara rumah A dan juga perbedaan antara rumah B. Dari gambar di atas, kalian dapat mendiskusikan bersama teman kalian, manakah rumah yang lebih nyaman untuk ditempati? Apakah rumah A atau rumah B? Dalam diskusi itu, kalian dapat mendiskusikan apa yang menurut kalian yang menyebabkan keadaan rumah pada gambar itu berbeda. Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi lebih bersih? Untuk yang terakhir, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah itu tetap terjaga? Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga adalah rumah yang bersih dan sehat, yang membuat kita merasa nyaman berada di dalam rumah tersebut. Kebersihan rumah merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan yang ada di dalam rumah tersebut. Jika aturan rumah itu dilanggar, maka rumah menjadi tidak nyaman. Yang selanjutnya, ada tabel wawancara. Nanti kalian dapat mengisi tabel wawancara tersebut bersama teman kalian. Kalian dapat mewawancarai teman kalian terkait aturan yang ada di dalam rumah. Seperti contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Lalu kalian dapat mengisi pada nomor-nomor selanjutnya yang sudah tertera. Kebersihan sendiri merupakan pangkal kesehatan. Nah, jika rumah kita kotor, maka nyamuk dan semut akan berdatangan untuk berada di rumah kita. Lalu, tikus dan juga lalat juga suka dengan rumah yang kotor, seperti yang diceritakan pada lagu berikut ini. Sekarang kita nyanyikan lagu Si Nyamuk Nakal bersama-sama ya. 1, 2, 3. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih.
nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan bunyi lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, kita bisa mendengarkan dengan suara dan tepukan. Coba kita bersama-sama nyanyikan syair lagu Si Nyamuk Nakal. Nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara lemah. Sedangkan nyanyikan bagian yang ditanda merah dengan suara kuat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara aku malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita sudah belajar tentang ungkapan petunjuk, aturan di rumah yang berkaitan dengan menjaga kebersihan rumah, dan juga mempraktekkan kuat lemah bunyi dari sebuah lagu Si Nyamuk Nakal.